besar, marah tidak kira-kira? Tentu marah, kalaupun tidak marah kecewa. Ya. Karena tidak berani marah, akhirnya kecewa. Hari ini kami dari PMII Bandar Lampung, Pusaka dan Lakda mendukung apabila bapak-bapak mau marah sama pemerintah Kota Bandar Lampung, sama eksekutif itu. Kalian mendukung. Yang penting jangan dukung duit aja, kami ini mahasiswa Pak. Ada duit, kami dukung masa aja. Kami dukung. Beberapa perguruan tinggi juga sudah demikian. UBL, IAIN, UNILA, dan selesai hari ini kami juga meroadshow ke beberapa perguruan tinggi untuk meminta dukungan agar DPRD Kota Bandar Lampung juga tidak takut-takut. Ya. Kalau kemarin Bapak Wiyadi meminta pernyataan secara tertulis dari kami siap. Bersatukan untuk demokrasi, gerakkan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita gambarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa! Hidup! Mahasiswa! Hidup! Satu langkah pasti sahabat-sahabat, jangan pernah kita menyerah. Bahwa gerakan ini bukan merupakan gerakan akhir, tapi merupakan gerakan awal untuk membangun Kota Bandar Lampung. Kita dukung DPRD Kota Bandar Lampung kalau mau mengusut ini. Kalau DPRD ini juga keok, ya sudah kita ambil secara hukum. Oke sahabat-sahabat, untuk Ketua Umum MII, silakan sahabat yang di Bandar. Tutup sekarang, tutup sekarang, sekarang juga. Tutup. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak-bapak kepolisian, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Dewan Kota Bandar Lampung yang kami cintai dan yang kami hormati. Hari ini kami menyampaikan aspirasi kami berkenaan apa yang sudah kami sampaikan tempo hari. Ini berkenaan dengan pelanggaran peraturan yang memang sudah dibuat oleh legislatif Kota Bandar Lampung dan ini ternyata dilanggar oleh pemerintah kota sebagai selaku eksekutif. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup lagi mana? Sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat pergerakan, kawan-kawan dari kepolisian, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota legislatif yang kami cintai dan kami hargai. Ini aksi kami ini menuntut kepada bapak-bapak semuanya untuk menindaklanjuti segala macam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif kita. Ini bukan kali pertama mereka melakukan hal tersebut, tapi sudah banyak sekali peraturan-peraturan daerah berkenaan tata ruang ini yang sudah dilanggar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan yang kami tuntut adalah agar mencabut dan menutup izin dari pendirian bangunan hiburan tersebut. Yang pertama Rockstar, yang kedua adalah karaoke lirik. Kemudian juga kami meminta agar kenyamanan dan stabilitas pendidikan yang ada di zona pendidikan ini tidak diganggu oleh hal-hal yang kira-kira merusak moral bangsa kita. Perlu kita ketahui bersama, efek negatif dari pendirian zona hiburan ini, pendirian tempat hiburan di zona pendidikan ini memiliki efek negatif terhadap psikologis anak bangsa kita. Saudara-saudara, bapak-bapak semua yang ada di sini. Kenapa demikian? Survei yang kami lakukan, 70% mahasiswa dan pelajar ini sudah tidak mau aktif lagi di organisasi sosial. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku semuanya. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa, kami tidak menginginkan adanya kebobrokan moral
yang akan dialami oleh mahasiswa kita ke depannya, yang akan dialami oleh masyarakat Kota Bandar Lampung ke depannya. Karena pemuda hari ini ialah yang menentukan 20-30 tahun ke depan bagaimana Kota Bandar Lampung ini. Hidup pemuda! Ketika bapak-bapak anggota legislatif, bapak-bapak polisi yang ada di sini menyetujui apa yang kami suarakan ini, maka kami berharap bapak-bapak untuk mau berbaris rapi dengan kami di sini, mendukung dan mengawal agar apa yang kami aspirasikan ini bisa dituntaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota legislatif Kota Bandar Lampung yang kami hargai dan kami hormati, di sini pemerintah kota, BPMP sudah melakukan pelanggaran. Dan begitu juga dengan Wali Kota Bandar Lampung yang mengamini bahwasanya itu bukanlah pelanggaran. Namun ketika kita membaca peraturan daerah, ini merupakan pelanggaran. Artinya, kita harus melakukan sanksi kepada Bapak Wali Kota kita ini. Ketika ini tidak digubris dan ini tidak ditindaklanjuti, maka kita tidak perlu lagi untuk memilih Bapak Hermanan menjadi Wali Kota Bandar Lampung ini. Bapak-bapak sepakat? Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Wallahualam fi kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak anggota DPRD yang terhormat, sedikit saya sampaikan tentang persoalannya. Mungkin Bapak sudah banyak yang paham ini. Ini Badan Penanganan Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Pak Nizom ini telah menerbitkan izin untuk Rockstar yang berdiri di Kedaton sebelum UBL, di mana kalau kita lihat itu melanggar perda yang ada. Kalau kata dia di RT RW itu ada bawahannya lagi atau turunannya lagi, yaitu RTTR. Betul, di zona pendidikan itu diperbolehkan untuk mendirikan bangunan-bangunan penunjang, ya kan? Hiburan nggak masalah, terminal nggak masalah, tapi persoalannya ini menunjang atau tidak, ya kan? Nah, hari ini kita lihat nampaknya tidak, Pak. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Ini kita sampaikan dulu terlebih dahulu, Pak. Ya, sebelum kita penyerahan secara simbolis. Itu yang pertama. Yang kedua, oknum lagi-lagi di BPMP ini, Pak, itu telah memalsukan HO, surat izin gangguan, kepada Pizza Hut yang ada di Kedaton. Pemalsuan ini itu biaya retribusinya yang berbeda. Kita ada datanya. Yang ketiga, ini Pak Nizom selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, saya pikir sudah gagal dalam mengemban amanah. Ya, meskinya ya harus diganti, serah siapa, ya kan? Harus diganti. Jangan kita biarkan virus itu terus menyebar. Kita ganti. Ya. Cocok nggak kira-kira, Pak? Nanti kita bahas. Nah, jelas hal ini akan kita lakukan hearing, Bapak. Ya kan, setelah ada surat dari kami, jelas melakukan hearing. Pihak Rockstar dipanggil, BPMP dipanggil, oknumnya dipanggil, Pemkot juga dipanggil. Kami minta ini dari Pusaka, PMI dan Lakda itu untuk diikut sertakan untuk mengawal Bapak. Ya, kalau kemarin Bapak statement di koran bahwa siap tapi minta didukung sama adik-adik, kami siap, ya kan? Nah, dan bentuk kesiapan kami ikut sertakan kami di hearing, kami mengawal. Artinya tidak hanya untuk menuduh-nuduh saja, tidak, tapi kita proses sampai awal, sampai akhir. Ya. Tidak seperti yang lain-lain mungkin 2-3 kali demo selesai walaupun tuntutannya nggak dipenuhi. Kita enggak. Kalau memang tidak berlanjut, kita sendiri, ya. Tapi mudah-mudahan lah, Bapak-bapak anggota DPRD yang baru terpilih ini, ya pertama saya ucapkan selamat dulu, Pak. Ya kan? Selamat berpening-pening ria, ya mengemban amanah itu tadi, ya kan? Hidup Bapak DPR. Kami siap mengawal, Pak. Tapi itu untuk diikutsertakan sampai sini. Ya, silakan kalau Bapak ada yang ingin sampaikan. Terima kasih pada adik-adik dari mana? PMI telah menyampaikan aspirasinya. Pada intinya tadi telah disampaikan oleh adik-adik bahwasanya kita ini wakil rakyat. Nah, mudah-mudahan aspirasi daripada adik-adik seluruhnya dari PMI ini akan kita tampung. Nah, berhubung di sini kita masih ada jadwal-jadwal. Pertama kita pembentukan pansus dulu, yang kedua kita
akan melangkah selanjutnya pelantikan unsur pimpinan definitif. Nah, di sini kita belum membentuk alat kelengkapan komisi A, B, C, D, Ketua Banlet, Ketua BK. Nah, mudah-mudahan aspirasi ini kita akan tampung. Nah, di sini ada rananya. Ada rananya tadi telah disampaikan bahwasanya dari perizinan bahwasanya Pak Nizam ini mengeluarkan izin ada beberapa kesalahan. Nanti kita akan rapatkan di komisi A. Ini lebih sering daripada perizinan. Nah, mudah-mudahan nanti akan kita godok di komisi A setelah terbentuk alat kelengkapannya yaitu A, B, C, D yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan kita pelajari bersama aspirasi daripada adik-adik dari ini akan kita perjuangkan. Yang mana kita akan memperjuangkan kebenaran. Kalau memang itu benar akan kita perjuangkan. Tapi kalau memang salah, kita tidak akan mendukung yang salah. Terima kasih atas aspirasinya, akan kita terima. Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat adik-adik semua dan teman-teman semua, kami di sini ada beberapa anggota dewan yang hadir dari mewakili fraksi-fraksi karena komisi belum terbentuk. Kalau sudah ada komisi terbentuk, mungkin kami langsung kerja mengaspirasikan dari tuntutan-tuntutan atau permintaan dari teman-teman adik-adik mahasiswa. Sini ada dari PAN, Bapak Hamrin, saya dari PKS, ada Yohadi dari Golkar, ada Bang Pulung dari PDI, dan ada juga dari teman kita dari Hanura. Artinya, ini akan kami tampung, secepat mungkin kami akan bentuk komisi, setelah itu nanti komisi yang akan menangani bidang di perizinan ini segera bekerja untuk menindaklanjuti dari tuntutan-tuntutan teman-teman mahasiswa. Sepakat? Jadi semuanya ada mekanismenya harus kita tempuh, karena kita semua tidak juga mau melanggar hukum. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti. Teman-teman, kawan-kawan, adik-adik saya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di hadapan kita telah tegak berdiri Bapak Haji Hamrin Sugandi. Beliau ini adalah salah satu pimpinan sementara DPRD Kota Bandar Lampung. Sebagaimana tadi telah diungkapkan, sebagaimana tadi telah diungkapkan oleh kawan kita Saudara Muklas Mebastari dari fraksi Keadilan Sejahtera, bahwa kurang lebih 14 hari yang lalu kami dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, hari ini memasuki pembahasan tata tertib anggota DPRD. Setelah tatib terbentuk, kita akan menyusun AKD, alat kelengkapan dewan. Kemudian apa yang tadi adik-adik kawan-kawan suarakan, bahwa telah terjadi anomali sistem yang terjadi di suatu institusi badan perizinan yang ada di Kota Bandar Lampung. Ini juga akan kita kaji mungkin nanti di komisi yang membidangi, komisi A. Tentunya ini menjadi PR pertama buat kami, dan adik-adik adalah tamu yang pertama buat kami. Semoga tamu yang pertama ini bisa berkesan untuk warga Kota Bandar Lampung. Yakin dan percaya, saya selaku anggota fraksi dari Partai Golkar senantiasa bersama kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari fraksi Partai Golkar. Kemudian mungkin dari teman-teman yang lain, ini Bang Pulung dari fraksi PDI Perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kebetulan rockstar ini ada di dapil saya ini.
urusan kita. Saya Hanabi Purung dari PDI Perjuangan, ya. Kebetulan di dalam hal ini tentunya tidak berkaitan dengan komisi A saja, karena akan berkaitan dengan 3 komisi, yaitu B, C, dan A. Itu masalah AMDA maupun AMDA lainnya, tentu nanti kita bahas dalam bentuk komisi-komisi. Tapi dalam hal ini tentu saja minta maklum saja dengan adik-adik sekalian, karena kami ini baru terbentuk, baru dilantik. Dalam hal kinerja ini tentunya kami akan menindaklanjuti aspirasi tersebut apabila kami telah terbentuk komisi-komisi. Kelasnya belum terbagi, gimana mau ada pelajarannya deh, kira-kira itu. Tapi percaya aja, kami selaku wakil dari adik-adik sekalian, apapun keluhannya akan kami tindak lanjuti. Yang penting itu positif. Saya rasa itu saja. Mohon dimaklumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Masuk angin, masuk angin. Ya itu adik-adik tadi telah disampaikan oleh 4 fraksi yang hadir di sini. Fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PDI. Fraksi-fraksi yang lain kebetulan ada kegiatan di luar, maka oleh sebab itu mudah-mudahan aspirasi adik-adik tadi telah dijelaskan dari masing-masing fraksi akan kita tampung, nanti kita bahas setelah akan terbentuk. Ya, terima kasih. Sedikit saya tambahkan Pak, karena tadi belum disepakati bahwa dalam proses hearing nanti kami minta dari sahabat PMII, Labda dan Pusaka ini untuk diikut sertakan. Ya, itu kan belum disepakati. Ya, kami minta itu. Yang kedua, selama proses ini berjalan, hearing ini berjalan, ya, artinya tempat hiburan tersebut terindikasi permasalahan. Kalau proses ini sedang berjalan, silakan untuk disegel, ditutup sementara, ya kan? Karena kami tidak mau, ya kan? Kalau kayak kata KPK itu ditahan di penjara agar supaya dia tidak menghilangkan alat bukti, nah gitu. Itulah kira-kira, tutuplah sementara, karena ini lagi kisruh, lagi kita lakukan proses hearingnya. Ya, silakan tanggapi Pak. Terima kasih. Tadi telah saya sampaikan bahwasanya itu ada mekanismenya, ada mekanismenya yang perlu kita tempuh di DPR ini. Yang pertama kita kan harus panggil hearing dulu. Tadi ada jelas meminta kita dilibatkan. Ya jelas karena tuntutan dari adik-adik yang dilibatkan itu adik-adik bersama komisi yang bersangkutan dan yang apa tadi? Rockstar apa? Ya, Rockstar itu kita panggil. Nah, kita panggil hearing nanti disimpulkan di tingkatan komisi. Kalau seandainya kita merekomendasikan ditutup kan kita belum tahu masalahnya di mana. Nah, itu harus kita pelajarin dulu deh. Kita pelajarin. Nah, ini ranahnya komisi A. Tadi telah disampaikan oleh saudara kita dari fraksi PDI. Bisa juga dari C karena dia ada UPL, UKL, dan AMDAL. Nah, tapi kalau masalah perizinan ini komisi A. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita tampung insya Allah akan kita tepati apa yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan adik-adik dalam minggu-minggu ini sudah selesai AKD tadi telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Nah, apa yang diinginkan adik-adik akan kita lakukan segera, kita bahas bersama. Kita bahas bersama dan kita juga tidak bisa memutuskan sepihak. Kita pelajari kesalahan apa yang disampaikan adik-adik tadi, bahwasanya ada pemalsuan, ada kesalahan. Nah, kita pelajari. Dari setiap rekomendasi yang dikeluarkan kita pelajari, kalau memang menyalahi aturan kita tutup. Kita rekomendasikan untuk menutupnya dan eksekutif menindaklanjutinya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Saya kira itu, nah mungkin kita terima usulan dari adik-adik. Nanti setelah saya sampaikan tadi akan terbentuk, akan kita panggil hearing, adik-adik kita libatkan di dalam hearing tersebut. Perusahaan juga kita panggil, adik-adik siapkan bahannya sesuai dengan apa yang disampaikan adik-adik. Terima kasih.
Selamat siang Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan diri saya, Pak Sari Pak dari Lakda. Berbicara mengenai pelanggaran, kami tidak hanya ngomong Pak, bisa kita lihat di sini, tapi mohon maaf tidak akan saya berikan sebelum kita pertemuan untuk selanjutnya. Karena berbicaranya tadi, yang membahas ini belum terbentuk. Artinya ketika ini terbentuk, barang ini saya keluarkan. Tetapi kami tidak akan mengeluarkan ini sementara ini kami tahan dikarenakan yang kita ketahui bahwasanya apa tadi yang namanya komisi-komisi ini namanya kita ini mahasiswa belum tahu kan, komisi A, B, C, ada yang terbalik juga B, C, A tadi pasti punya rekening WCA, ya kan? Jadi ini akan kita tahan ketika memang sudah komisi itu terbentuk Pak, ya kan? Akan kami sampaikan barang tersebut mengenai hal-hal dokumentasi yang dipalsukan, berapa yang dipalsukan, berapa yang besarnya yang dipungut, itu ada di situ semua. Yang kalau memang hanya sekedar pengen lihat, kita boleh, kita lihat Kak, biar percaya. Ya, silakan dikeluarkan barang itu. Awas hati-hati meletak Pak. Ya, dibantu ya. Ini Pak, ada 2. Coba dipegang. Kita jualan deh. Oke, sahabat-sahabat, ini dilihat ya, Bapak anggota Dewan terpilih yang terhormat. Ya, ini yang palsu. Di sini tanda tangan pun memang tidak sama lagi, Pak. Ini yang aslinya, Pak. Jadi yang palsu yang mana? Ini palsu. Lihat tanda tangannya. Biayanya. Tanda tangannya tidak sama. Ini biayanya. Dan ini yang tertampang di pizza tersebut yang palsu. Ya. Oke. Artinya Pak, ini akan kami berikan ketika memang yang kata Bapak tadi, komisi tersebut sudah terbentuk. Oke, mungkin hanya itu yang kami sampaikan Pak. Harapan kami, jangan kecewakan kami selaku warga Kota Bandar Lampung Pak. Apalagi tadi Pak Pulung yang wilayahnya ada di Kedaton, kebetulan saya adalah orang Kedaton juga. Saya juga milih di sana. Jadi ketika berbicara kita sama-sama di Kedaton Pak, jangan kecewakan kami yang mahasiswa asli pribumi Kota Bandar Lampung dan wilayah di Kedaton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah ngobrol dengan beberapa anggota dewan yang terhormat yang barusan dilantik. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa beberapa di antara legislatif yang berdiri di depan kita adalah salah satunya di antaranya ada demonstran juga. Artinya mengerti keberadaan kita, mengerti apa yang kita sampaikan. Layaknya. Jadi kami tidak menginginkan hal-hal yang tidak jelas. Kami menginginkan kebenaran yang pasti. Artinya mohon ditanggapi secara serius. Artinya kami tidak mau berlama-lama tentang persoalan itu, karena kami juga perlu abang-abang ketahui bahwa di setiap surat kabar sudah ditantang oleh Wali Kota Bandar Lampung maupun pihak pengusaha tersebut. Artinya kami hari ini tidak main-main, Pak. Ya. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, ini semua yang ada di sini termasuk polisi Pamong Praja, termasuk bapak-bapak polisi sebagai saksi bahwa anggota dewan yang terhormat akan menepati janjinya hari ini. Dalam waktu dekat akan menyelesaikan persoalan-persoalan zonasi yang ada di Bandar Lampung, yang dimaksud adalah zonasi pendidikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Masih ada? Silakan. Tum. Masih ada. Ya, baik Pak. Saya atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandar Lampung akan menyerahkan surat pernyataan kami dan surat permohonan kami agar ini eksekutif kita dievaluasi, ya, agar ini dievaluasi secara mendalam, dan kami menginginkan ini jangan lamban Pak, karena yang membuat peraturan ini adalah bapak-bapak semua yang ada di sini. Kami harapkan jangan bertindak lamban. Kalau seandainya bapak bertindak lamban, ya kami kan parlemen jalanan juga Pak, gitu kan. Namanya parlemen jalanan itu kan ya sebisa dia aja, gitu kan.
Kalau seandainya ini tidak ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini, ya kami akan memberikan sanksi sosial kepada bapak-bapak. Bapak-bapak ini tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat Kota Bandar. Ya itu saja Pak. Kalau nanti seandainya Bapak Wali Kota mau belajar tentang tata ruang dengan PMI aja gitu. Tolong silakan nanti ya. Mau belajar tentang pendidikan yang visioner itu seperti apa dengan PMI. Bapak-bapak sampaikan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya. Saya atas nama Ketua Umum PMI Bandar Lampung menyerahkan ini kepada pimpinan Anggota DPR.